Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Malam hari ini kita akan bersama-sama menggelar jumpa media dan telah hadir di depan kita Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Herman Mann, dan yang kedua Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT selaku juru bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kehadiran beliau berdua malam hari ini ikut memberi edukasi, pencerahan bagi kita seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, untuk sama-sama mengikuti berbagai perkembangan informasi dan data terkait penanganan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Dr. Jelang Orkomarius MSc, kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Mann, rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada malam ini kita akan mendengar kembali update data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan tadi siang kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai jumlah saudara-saudari kita yang terkonfirmasi positif virus corona. Melalui media ini juga kami mau menyampaikan kepada kita semua perhatian yang penuh terhadap anak-anak kita untuk melakukan imunisasi di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat-tempat praktek dokter. Kita harapkan para ibu, para bapak memberikan perhatian kepada anak-anak kita di rumah. Pada hari ini salah seorang saudara kita, Bung El Asamau, pasien yang pertama tertular virus corona. Jadi pada hari ini dia membawa anaknya untuk imunisasi di Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Ya, ini satu lesson learned, pembelajaran bahwa ketika kita disiplin untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan, arahan-arahan para medis, dokter, walaupun kita terkonfirmasi sebagai pasien tertular virus corona, pada waktunya juga akan sembuh dan kembali menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Demikian juga kita mendengar secara nasional bagaimana saudara-saudara kita juga sebangsa dan setanah air yang terpapar virus corona dan juga sembuh. Dan tentu dengan pengalaman-pengalaman ini kita harapkan saudara-saudara kita yang saat ini terpapar virus corona yang jumlahnya 39 orang di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan dari 39 itu 2 orang telah sembuh dan 1 orang sudah meninggal. Ya, kita harapkan yang sisa 36 orang akan kembali pulih sebagaimana pasien 01 Bung L. Dan tentu dengan kesembuhan Bung L menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita secara serius mengikuti semua protokol kesehatan, toh pada akhirnya juga kita akan pulih. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, kami mengupdate data jumlah orang tanpa gejala sampai dengan malam ini 547 orang. Yang selesai dipantau 107 orang. Kita harapkan memberikan perhatian penuh terhadap orang yang terkategori orang tanpa gejala, karena memang pengalaman selama ini
yang terkonfirmasi positif justru datang dari orang tanpa gejala. Hanya 1-2 orang saja pasien dalam pengawasan, tetapi lebih dari 90% adalah orang tanpa gejala. Dan kita harapkan kabupaten yang masih banyak orang tanpa gejala memberikan perhatian yang penuh, kontrol dan pengawasan terhadap saudara-saudara kita ini. Saya perlu menyebutkan di Kabupaten Ende saat ini masih ada 136 orang yang terkategori orang tanpa gejala. Ya, sementara di Ende saat ini juga 1 orang sudah tertular virus corona. Demikian juga di Flores Timur ada 17 orang tanpa gejala. Dan kita tahu di Flores Timur juga 1 orang yang tertular virus corona. Di Kota Kupang ada 35 orang yang terkategori orang tanpa gejala. Di Kabupaten Kupang ada 1, Lembata 9, Malaka 1, Manggarai 2, dan Manggarai Barat. Angkanya masih tinggi 123 orang. Dan kita tahu pada hari ini juga pasien yang tertular virus corona di Manggarai Barat meningkat menjadi 12 orang. Tentu kita harapkan kontrol yang ketat dari gugus tugas Manggarai Barat dan juga masyarakat Manggarai Barat. Demikian juga di Nagekeo masih ada kurang lebih 31 orang tanpa gejala. Ngada 1 orang, Sika 149 orang. Ini juga angka yang besar. Dan pada hari ini juga ada 8 orang di Sika yang tertular virus corona. Jadi perlu kewaspadaan untuk melihat bagaimana virus corona ini muncul dominan dari orang tanpa gejala. Timur Tengah Selatan ada 30 orang tanpa gejala. Dan kita tahu di Timur Tengah Selatan juga ada yang tertular virus corona. Ada 2 orang di Timur Tengah Selatan. Jadi sengaja kami coba menggabungkan logika ini, orang tanpa gejala sampai dengan yang tertular virus corona, supaya kita semua memberikan perhatian yang penuh terhadap orang tanpa gejala. Tidak ada gejala apa-apa, tetapi dalam perjalanannya kemudian ternyata terpapar virus corona. Orang dalam pemantauan 1692, yang selesai pemantauan 1459 orang, dan saat ini tinggal 230 orang. Dari 230 orang, 210 karantina mandiri, 14 orang karantina terpusat, dan ada 6 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Antara lain 1 orang di rumah sakit umum daerah Benboy Ruteng Manggarai, 1 orang di rumah sakit Siloam Labuan Bajo, 1 orang di rumah sakit umum daerah Umurara Meha Sumba Timur, 2 orang di rumah sakit umum daerah TC Hilars Maumere, dan 1 orang di rumah sakit umum daerah Lebo-Leba Lembata. Dan data sampai saat ini orang dalam pemantauan ada 3 orang yang meninggal. Pasien dalam pengawasan keseluruhan berjumlah 67 orang. Dari 67 orang itu yang dirawat di rumah sakit ada 9 orang. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Baika Bubak Sumba Barat, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umurara Meha Sumba Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Benboy Ruteng, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba Lembata, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilars Maumere, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, dan 1 orang di Rumah Sakit Borong Manggarai Timur. Yang dipantau di rumah ada 3 orang, 1 di Alor, 1 di Sumba Barat, 1 di Lembata. Dari 67 orang pasien dalam pengawasan, 44 yang sembuh, 44 orang, dan yang meninggal data sampai dan hari ini ada 10 orang.
Kemudian kita melihat yang terkonfirmasi positif virus corona sudah diumumkan tadi sore, dan tadi juga saya telah menyinggungnya. Keseluruhan 39 orang, saat ini tinggal 36 orang, yang rawat di rumah sakit 33 orang, dengan perincian 12 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, 8 orang di Rumah Sakit Umum Titus Sudi Bayangkara Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fernandes Larantuka Flores Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Airamo Nagekio, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 8 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Momere, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur. Yang karantina mandiri 1 orang di Soe Timur Tengah Selatan, karantina terpusat 2 orang di Rotendao, yang sembuh 2 orang dan 1 orang telah meninggal dunia. Sampel yang dikirim 412, hasil lab 181 sampel negatif, 43 sampel positif, dan belum ada hasil 188. Kita masih menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan real time PCR terhadap 188 sampel. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, kalau kita melihat kurva statistik yang ada sejak tanggal 18 Maret, pendataan yang kita lakukan sampai dengan hari ini, khususnya yang terkonfirmasi positif, sampai saat ini angka ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh. Jadi pada hari ini tadi kita mendengar bagaimana pertumbuhan yang terkonfirmasi positif, dan besok lagi kita akan mengumumkan. Ya, besok lagi, lusa lagi akan diumumkan. Ya, artinya apa? Artinya Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi zona merah di berbagai pulau, Flores, Sumba, Timor, Rotendao. Ya, kita harapkan kabupaten kepulauan seperti Saburai Jua, Lembata Alor aman, dan tentu kerjasama dari seluruh masyarakat sangat penting artinya. Dan kembali melalui media ini kami mengharapkan ketaatan dan kedisiplinan kita terhadap protokol-protokol kesehatan. Kita jangan lengah, kita jangan cuek dengan keadaan ini. Kita perlu taat dan disiplin untuk mengikuti semua arahan protokol kesehatan yang ada, baik yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO maupun juga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan kami berharap bahwa semua kita saling menjaga diri, melindungi diri, karena nanti Bapak Wakil Wali Kota akan menjelaskan kepada kita semua, khususnya masyarakat Kota Kupang, bagaimana tracing yang dilakukan. Ya, karena kita tahu salah seorang saudara kita yang sudah meninggal tidak melakukan perjalanan ke zona merah, tetapi toh mendapatkan virus itu. Dan tentu ini satu pembelajaran bagi kita bahwa virus ini ada di depan kita, ada di samping kanan kita, di samping kiri kita, dan di belakang kita, dan melayang-layang di depan hidung mulut kita. Ya, kita harus mengantisipasi semua itu, dan kita harapkan kerjasama yang kuat dari kita semua. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dari waktu ke waktu selalu mengontrol seluruh Nusa Tenggara Timur tata kelola percepatan penanganan virus corona, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, selalu berkoordinasi dengan para bupati, wali kota, untuk memastikan penyebaran virus corona ini bisa diputus rantai penyebarannya. Dan siapa yang menentukan putus tidaknya mata rantai penyebaran virus corona? Bukan pemerintah, tapi kita semua.
seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, 5,4 juta rakyat Nusa Tenggara Timur. Karena itu hindari arus orang, arus mudik, arus pertemuan, hindari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, selalu menggunakan masker setiap saat kita katakan, supaya menghindari penyebaran virus corona, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan hendaklah ini menjadi budaya yang baik bagi kita. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Wali Kota Kupang untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Kupang. Pada Bapak Dr. Herman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Biro yang saya hormati dan seluruh jajaran, teman-teman media, para warga Kota Kupang atau warga NTT di mana saja bisa didengar dan dinonton. Selamat malam, kita berjumpa lagi. Saya kira minggu lalu salah satu ketakutan saya adalah bahaya transmisi lokal ya. Dan hari ini terjadi ya, dalam minggu ini. Yang disebut transmisi lokal itu adalah sumber penularan bukan lagi dari daerah-daerah merah di Jawa, di Sulawesi, di Bali, bukan. Tapi sumber penularannya ada di sini. Buktinya kasus yang ke-11, 12 di Kota Kupang. Sebelumnya saudara-saudara, saya kira kita semua tahu ada klaster Sukabumi yang sekarang masih dirawat dan ada yang sudah sembuh. Klaster Magetan, klaster Goa. Tadi mungkin kita dengar ada klaster Lambelu. Tapi yang mendebarkan kita warga Kota Kupang ada klaster Kota Kupang. Pertanyaannya, almarhum ini tidak pernah kemana-mana, Pak. Ya, penjual daging di pasar Impres, kok bisa kena? Ya, jadi tim kesehatan kota itu menganalisis, ya, mencoba mencari sumber-sumber penularan. Ya, sukar karena kita tidak tahu. Tadi yang dikatakan OTG kita terlalu banyak OTG yang terdata maupun OTG yang tidak terdata. Nah, ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama dari temannya, tapi lucu, temannya kan tidak ada yang sakit, ya, tapi bisa OTG dari teman. Yang kedua dari pembeli. Sekali lagi sukar kita temukan karena memang yang datang ke pasar itu bebas. Yang ketiga, tanpa disadari, alat tukar uang. Ya mungkin protokol cuci tangan tidak dipenuhi, ya mungkin kalau dia pegang dagingnya, jadi pegang uang dengan daging itu bersamaan. Saya tidak menuduh, ya, tetapi ini analisis saja. Nah, saudara-saudara, tinggalkan itu. Dengan adanya satu kasus kematian, saya mendeklarasikan bahwa di Kota Kupang ini 430 orang penduduk Kota Kupang adalah OTG. Jadi bukan 28 yang tercatat. Kita semua ini kalau dia warga Kota Kupang adalah OTG. Nah, ini akan menambah ketakutan, menambah kepanikan. Tidak, tadi siang saya bilang orang Kupang tidak panik. Buktinya masih keleleran di pinggir jalan banyak, jualan di pinggir jalan dilarang dengan cara apapun, tetap menganggap kota ini biasa-biasa, jadi tidak panik. Sehingga kalau Pak Gubernur atau tim di provinsi umumkan semua positif, silakan diumumkan bebas, karena orang tidak akan panik, Pak. Buktinya jualan, ya tuh, bebas jalan tanpa masker, ya. Jadi ini, nah saudara-saudara, tinggalkan ini apa yang kami sudah buat. Nah, jadi pasien atau kasus almarhum 01 ini, ya, kami sudah ada 3 kategori kontak yang di tracing mulai 2-3 hari lalu sejak meninggalnya. Jadi yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini kami ketemukan 11 orang. Dan 11 ini sudah di-swab semua. Sudah semua. Kita moga-moga hasilnya besok atau kita dengarkan. Yang kedua, teman-teman di rumah sakit, mulai dari rumah sakit Wirasakti sampai rumah sakit Yohanes, itu berjumlah 69 orang kontak.
Dan 49-nya sudah di-swab. Hasilnya kita belum tahu. Temannya, teman kerja, teman dan dampak dari akibat kehidupan sosialnya 30 orang. Tadi baru ambil 3. Karena kita harus kejar orangnya. Orang harus dipanggil, ya tuh nomor HP-nya. Jadi untuk sementara tadi itu dari 110 kontak kita sudah ambil 63. Tapi ada yang menarik, saudara. Ada 2 kategori yang menarik. Tadi saya pagi-pagi dapat WA dari temannya yang kebetulan sehat, membeberkan nama-nama 5 orang temannya dengan nomor HP-nya yang sama-sama jual daging. Nah kan, itu juga menarik. Terus yang kedua, ada 5 orang lagi. Jam 6 sore tadi ini saya dapat nama dari keluarga inti yang bukan ada di Nunleu, tapi di luar, di kelurahan lain. Saya tidak mau sebut nama kelurahan. Mereka datang menyerahkan diri, ya, ke lurah setempat. Lalu lurah mencari tahu, dan akhirnya lurah setempat mengisolasi. Nah dampaknya kan mereka butuh makanan. Akhirnya lurah bersama inisiatifnya cari sumbangan makanan supaya mereka tidak keluar. Dan besok pasti kita akan swab. Jadi besok itu kita akan kira-kira ada 67 yang akan diswab. Ya. Kalau nanti malam ini tadi sampai jam 6 sampai jam 9 ini masih ada tracing, kita akan kejar lagi. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga bilang, saya mau menyampaikan kepada warga Kota Kupang, kalau merasa kenal dengan beliau, merasa kontak dengan almarhum, silahkan lapor ke puskesmas. Jangan pergi ke rumah sakit Yohanes, karena rumah sakit Yohanes itu rumah sakit rujukan. Dia hanya menerima rujukan dari rumah sakit atau posko Kota Kupang. Nah, posko itu dapatnya dari puskesmas. Ya. Sebab kalau saudara pergi sendiri akan dipungut bayaran. Bayarnya itu mahal sekali, bisa 500.000. Tapi kalau Anda masuk dalam jaring kita, saya kira negara punya urusan. Nah tujuannya negara itu melindungi saudara, jangan bikin tambah susah lagi, kan gitu. Ya, kami siap. Ya. Saudara-saudara, untuk pasien yang saat ini lagi dirawat, saya kira kami tidak akan bicara banyak. Menjadi pertanyaannya itu adalah bagaimana dengan kondisi Kota Kupang. Nah, mulai mungkin mestinya tadi sore, tapi pastinya besok seluruh pasar tradisional ini akan mengalami penjagaan ketat. Jadi perusahaan daerah pasar, lurah di mana puskesmas pasar itu berada, dan tenaga Pol PP Kota Kupang akan ikut memantau. Yang pertama, masuk itu harus dengan bermasker. Jadi yang berkunjung ke pasar itu bermasker. Yang tidak bermasker diusir. Minta maaf, warga Kota Kupang, saya terpaksa sedikit kasar. Ya, terpaksa. Karena ini sudah tidak, karena saudara-saudara tidak panik ya. Pemerintah yang saya anggap saja saya yang panik. Panik itu akan kita kasar sedikit. Ya, itu. Yang kedua, di dalam itu pembelinya yang diatur. Itu skenario sampai dengan hari ini karena kasus tidak berkembang. Tetapi kalau ada kasus tambahan di pasar, maka ada strategi yang lebih keras. Ya, Pak Wali sementara menyiapkan konsepnya. Tadi pagi beliau baru di koran akan diteliti. Kita sudah siapkan konsep. Yang begini, konsep yang pertama adalah seluruh pasar tradisional nanti kita batasi jam operasinya. So kalau tutup beresiko untuk warga Kota. Jadi kita buka jam, misalnya tadi konteksnya kita konsep ya dalam peraturan Wali, jam 05 sampai jam 10 itu dibuka. Habis itu tutup. Jam 3 sore sampai jam 6 buka lagi. Nah gitu. Tetapi pelakunya bekerja 24 jam di pasar. Jadi kalau mereka urus kasih bersih itu kami tidak halangi. Tetapi untuk pembeli kita batasi. Nah, ini belum, ini konsepnya supaya masyarakat tahu. Tapi dengan pengawasan ketat. Nah yang menarik itu adalah konsep yang kedua yaitu mart. Semua toko-toko modern. Jadi yang ada mart di belakangnya. Jadi Kota Kupang ini kan banyak sekali yang ada mart.
Saya ambil contoh satu mart yang besar di kota ini, sudah berurusan ini. Kita akan mengusahakan semua mart itu bukanya lebih cepat. Dia kan buka jam 10. Kalau bisa kita buka jam 8 pagi, lebih pagi, dan tutup jam 6 sore. Tutup jam 6 sore, malam tidak. Kenapa? Resiko orang berkumpul belanja itu waktu malam. Nah, lebih baik kita batasi. Jadi kalau kita batasi sampai hanya jam 6, orang sudah tidak kemana-mana. Yang kedua, seluruh stand permainan yang ada tidak boleh dibuka. Tutup. Tidak boleh dibuka. Karena itu kesempatan. Apalagi kalau buka pagi. Wah, kesempatan anak-anak yang libur ini bermain-main di mart. Dan ini minta maaf, saya terpaksa sedikit. Jadi tadi, saya bukan keras, tapi saya panik. Saya bilang begitu supaya warga ikut panik dengan saya. Ya, kalau panik ya sama-sama bukan kita mengerti. Yang ketiga, semua tenan atau stand yang berhubungan langsung dengan manusia, saya minta ditutup. Saya minta contoh di Lipo Mart ya. Lipo ini mereka sudah Lipo Plaza, mereka datang, oke, kita sepakati. Jadi tidak ada lagi yang misalnya kap salon tutup. Nah, besok saya lagi minta Dinas Pariwisata untuk memantau semua kap salon yang ada di Kota Kupang. Mungkin kita akan batasi jamnya, termasuk cukur rambut, ya, pangkas rambut, supaya membatasi jam ketemu manusia. Sekali lagi, saudara, ini bukan karena kita mau menghalangi ekonomi orang, bukan, ya, tetapi ini demi kepentingan bersama. Di kasir-kasir yang resmi itu kita minta jaga jarak 1 meter. Di beberapa apotek di kota ini sudah dipraktekkan. Ya, saya sendiri datang melihat dan saya minta pasang strip 1 meter. Ya, jadi lebih dari 5 tunggu di luar. Ya, tapi jadi tidak boleh lagi ini. Kemudian petugasnya semua harus pakai handskon untuk melayani. Nah, gitu. Jadi, kemudian kalau ada stand makanan itu ambil, beli. Jadi pakai Grab, jadi tidak boleh makan di tempat. Nah, ini sedikit rancangan dan saya berharap peraturan wali kota itu tidak akan keluar kalau warga masyarakat ini ikut taat. Memang ada berpikir ekstrim, ya, mau menyadarkan orang di kota ini. Saya rencana besok atau lusa saya sedikit agak ekstrim. Saya mau keliling, staf saya akan keliling Bapak Peti Mati dengan rumah. Lalu tinggal kita pilih, Anda mau tinggal di rumah atau tinggal di Peti Mati. Sedikit ekstrim. Dalam rangka itu tadi, supaya orang sadar. Kalau tidak begini. Karena saya bilang tadi, bukan OTG, tapi OKB, orang kepala batu. Itu yang berbahaya sekarang di Kota Kupang. Ya, jujur, saya takut OKB ini, orang kepala batu. Apalagi kepala bebatu. Aduh, lebih OBB itu. Orang bebatu udah kepala, itu lebih berat. Nah, itu yang ini pemerintah jujur sudah tidak ada tawar. Jadi kami mulai kemarin sudah pakai penyuluhan dengan mobil. Hari ini mulai ada 3 mobil dengan mobil BKKBN. Saya tadi minta staf untuk isi suara wali kota, isi suara wakil wali kota, isi suara Pak Kapolres, isi suara Pak Dandim. Nanti lagi kami akan cari dari tokoh-tokoh agama, ketua sinode barangkali, uskup, ketua majelis ulama. Nanti kita isi suaranya lalu dipancarkan di tempat-tempat umum. Nah, ini dalam rancangan. Tapi saya kira meskipun besok Jumat Sabtu ini kami akan coba. Karena apa? Tujuannya cuma satu, saudara. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan memotivasi. Ya, memotivasi. Ya. Saya sendiri sudah menghubungi semua pimpinan agama dalam forum KUB dengan himbauan-himbauan yang dasar, ya, yang prototype dari pesan pakai masker, cuci tangan, oh ya dasar-dasar lah, ya. Supaya beliau-beliau sebagai pimpinan dalam forum komunikasi umat beragama itu menyampaikan kepada seluruh jemaat dan umatnya. Ya, kita tahu Pak, memang mati itu di tangan Tuhan. Betul, tidak ada yang langgar Pak, tidak ada. Semua tahu, kalau ada yang bilang mati tidak di tangan Tuhan itu omong kosong, semua tahu. Kita punya kewajiban, jangan sampai orang itu mati Pak. Ya. Memang mati itu tidak ada urusan dengan umur.
Mati tidak ada urusan dengan sakit. Kalau mau mati sekarang, biar umur 5 hari juga mati, Pak. Tapi umur 98 tidak mati juga. Kalau itu urusan dengan yang Maha Kuasa. Jadi tidak sakit juga mati. Sakit muntah darah tidak mati, Pak. Tiba-tiba duduk nonton TV mati. Jadi tidak ada urusan dengan sakit, tidak ada urusan umur. Tetapi wabah ini membuktikan di seluruh dunia, bukan hanya di Kota Kupang. Ya, ribuan juta mati itu karena wabah. Berarti kita wajib mencegah. Nah, kalau kita namanya kota kasih, kota orang beragama, supaya kasih kita terpancar, jangan menularkan orang lain. Cukup diri sendiri yang kena, yang baru kita obat. Ini karena ini dampaknya. Saudara saya yang meninggal ini, ya, dia tidak kemana-mana. Dia kerja tekun dengan, bahkan dia saudara-saudaranya di rumah itu banyak sekali. Kemanusiaannya tinggi. Sayang, ya, mungkin dari uang tadi, tidak cuci tangan, ya, atau dari temannya, tetangga di meninggal. Karena itu pada malam yang baik ini seperti himbauan Pak, saya hanya menyampaikan, menegaskan kembali. Yang pertama, warga Kota Kupang, saya minta ikuti segala himbauan-himbauan yang diberikan. Mobil-mobil unit kami itu jelas di mana-mana pasang spanduk himbauan dasar. Ya, ikut himbauan-himbauan. Yang kedua, mobil itu juga penyuluhan tentang larangan-larangan. Ikuti larangan-larangan. Kalau kita mengikuti larangan, mengikuti himbauan, menjauhi larangan-larangan tadi, saya percaya tidak ada penambahan lagi. Jadi saya kira ini, dan kedepannya kalau toh ada permasalahan-permasalahan di Kota Kupang, kami dengan senang hati untuk dikonsultasikan. Saya kira ini, Pak. Terima kasih banyak untuk perhatian. Saya kembalikan ke Bapak kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Kupang. Ada yang merespons? Ya, Edi. Pak Wakil, sekarang kan ASN sudah mulai bekerja. Bagaimana pengaturan sehingga social distancing-nya bisa tetap terjaga dengan baik? Mengingat bukan tidak mungkin ASN juga bisa terpapar corona. Ya, betul. Ya, dari aturan yang ada itu kan kita boleh masuk lagi. Nanti kami yang mengatur bagaimana social distancing di kantor. Ya, itu pasti dengan sendirinya akan teratur. Ya, kalau sudah masuk dulu baru kita bisa atur. Ya, toh. Jadi, tapi kami tidak ada apel-apel, tidak ada apel baris berbaris. Absensi kan fingerprint, ya, jadi saya kira kami tidak akan pakai sistem baris berbaris lagi, tidak. Itu antara lainnya. Kalau di kantor jaga jarak yang tentu tidak mungkin. Oleh karena itu nanti kita atur siapa yang masuk, siapa yang tidak, bergiliran. Supaya kalau masuk sekaligus nanti yang ditakuti yang begitu. Jadi tidak usah khawatir pekerjaan kita tidak efektif, tidak efisien. Dalam keadaan begini, darurat, force mayor, segala-galanya harus memakai akal sehat. Jadi tidak bisa memakai aturan yang reguler. Ya, ini force mayor. Jadi aturan-aturan kedaruratan yang dipakai. Termasuk diskresi pemerintah, kepala daerah untuk menangani hal-hal ini. Begitu deh. Ya. Pak, masih terkait dengan social distancing, sejauh mana pemantauan pihak pemerintah kota terkait dengan anak-anak sekolah? Pantauan kami hampir setiap pagi di Bundaran Hypermart itu begitu banyak anak sekolah yang olahraga pagi, itu tanpa pengaman. Ya, baik. Mohon penjelasan. Jadi begini, memang saya punya Kasat Pol PP itu sampai jam 11 malam beroperasi, mulai pagi. Tapi nanti kalau ada informasi dari teman media yang begini, sebentar saya akan beritahu supaya mereka pagi-pagi lebih pantau. Ya. Nah, ini juga penyadaran pada orang tua. Kalau orang tua anaknya mau sehat, ya ikut, janganlah. Siapa yang tidak kepingin ini sehat? Ya, jadi jangan sampai work from home ini atau stay at home ini, itu dampaknya nanti positif yang lain. Negatif yang di COVID tapi positif yang di lain. Nah, itu berbahaya juga. Gitu. Oke, baik. Ya.
Bapak, berhubungan dengan semua transportasi laut udara yang ditutup dan menyebabkan banyak mahasiswa yang di Kupang itu mulai kesulitan untuk bertahan hidup di Kota Kupang. Betul. Bagus kalau ada orang tua yang mampu dari kampung, tapi kalau banyak yang tidak mampu itu kemarin itu ada yang dapat bantuan dari Undana dan tidak punya uang sepeser pun untuk mengambil bantuan di kampus. Itu bagaimana ada langkah pemerintah untuk Jadi begini, Pak Wali Kota kemarin sudah berupaya membantu apa adanya, tetapi saya selalu berpesan mereka lapor ke lurah masing-masing supaya lurahnya aktif berkoordinasi. Kalau mereka langsung ke kita, kami kan tidak kenal orangnya dari mana, apalagi dia tidak punya KTP, tidak dalam KK. Satu-satunya jalan adalah jenjang pemerintahan RT, RW, lurah. Kalau datanya ada, pasti pemerintah kota akan berbuat sesuatu. Tidak bisa dibiarkan terlalu. Tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi tolong datanya itu melalui lurah. Kalau tanpa melalui lurah, kami tahu dari mana. Ya. Teman-teman saya dari Lembata sudah minta. Saya bilang, oke, data di kelurahan. Dengan senang hati kita akan layan. Ya, tuh. Kalau memang ada beras yang nanti cadangan, kalau kurang kami minta di pemerintah pusat atau minta di gubernur. Tapi harus berbasis data, Pak. Kalau tidak berbasis data kami tidak bisa berbuat banyak. Silakan mereka berlapor ke lurah, nanti kami akan selesaikan. Mekanismenya akan kita atur supaya pelaporan yang dampak bukan dampak kesehatan, tapi dampak ekonomi dan dampak sosial daripada pembatasan ini. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada. Ya, mohon penjelasan Pak Karo terkait dengan informasi ada satu pegawai honorer PU yang punya gejala-gejala COVID-19 dan tadi pagi sudah lakukan penyemprotan di seluruh kantor PU provinsi. Terima kasih. Yang ini maaf saya belum dengar secara detail informasi itu. Dan memang tadi kita juga sudah menyemprot kantor dinas PU dan salah seorang pegawai itu juga sedang diperiksa di rumah sakit. Tentu nanti secara klinis akan diambil rapid dan swab itu akan diambil. Ya, kalau dia warga kota sederhana saja, cari ke puskesmas terdekat. Puskesmas dia punya wilayah puskesmas kan kita. Pasti kami akan tangani. Tidak bisa lewat dia. Ya, bawa rumahnya itu desinfektasi oleh teman-teman dari PU silakan. Tapi kasusnya ditangani oleh kota. Saya bersedia. Yang penting dia lapor ke puskesmas yang terdekat supaya nanti puskesmas itu menangani rujukannya. Ya, jadi jangan khawatir. Makin cepat lebih baik. Oke? Masih? Ya, tidak. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Wakil Wali Kota Kupang, terima kasih. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salve, Salam, salam kebajikan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Kota Kupang, Bapak Dr. Herman Mann. Terima kasih kepada Bapak Juru Bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ilham Otomori Komisi. Terima kasih yang sama dan tempat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang dengan setia untuk hadir mengikuti dan mempublish kegiatan ini, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui informasi dan perkembangan penanganan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga untuk Om Ben dan Adit Tia dari Gubernur Corner, juga rekan-rekan gugus tugas baik dari TNI Polri, rekan-rekan dari Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kita yang sudah terlibat. Dan terima kasih juga untuk Saudari Ike Yuti Mubui yang sudah 2 malam ini menggunakan masker. Ya. Ini untuk memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.